Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Raffi. Saya dari PGSD kelas D PPG Prajabatan tahun 2022. NPM 2253A12714. Saya dari kampus Universitas PGRI Semarang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang panduan observasi terhadap perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah aspek perkembangan fisiologi siswa. Aspek perkembangan fisiologi siswa di sini adalah aspek yang berkaitan dengan perkembangan fisik siswa. Adapun indikatornya adalah yang pertama usia, yang kedua tinggi badan berat badan, yang ketiga kemampuan fisik, yang keempat kemampuan kognitif, yang kelima kemampuan sosial. Aspek yang kedua adalah aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif di sini adalah aspek yang berkaitan dengan perkembangan kepintaran siswa. Adapun indikatornya adalah yang pertama, pengetahuan atau hafalan atau ingatan. Yang kedua adalah pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, analisis dan sintesis. Yang kelima, penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Aspek yang ketiga adalah aspek motivasi belajar. Aspek motivasi belajar di sini adalah aspek yang berkaitan dengan latar belakang apa yang bisa menjadikan siswa berminat dengan belajar. Adapun indikatornya adalah yang pertama, adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita terhadap masa depan. Yang keempat adalah adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima adalah adanya lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek gaya belajar. Aspek gaya belajar di sini adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana gaya belajar ketika siswa itu belajar. Adapun indikatornya adalah yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik, yang keempat reading and writing. Kemudian aspek yang kelima adalah aspek kemampuan awal. Aspek kemampuan awal di sini adalah aspek yang digunakan untuk menilai kemampuan awal siswa. Adapun indikatornya adalah yang pertama teknik tes atau yang sering disebut dengan pretest. Itu bisa kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, teknik non-tes. Kita bisa melakukan wawancara ataupun tanya jawab terhadap siswa. Yang selanjutnya yang keenam adalah aspek etnik. Aspek etnik di sini adalah aspek yang berkaitan dengan suku. Etnik sama dengan suku. Etnik ada pun indikatornya yaitu etnik Jawa, etnik Sunda, etnik Madura, etnik Minang, etnik Bali, dan etnik yang lainnya. Kemudian aspek yang ketujuh adalah aspek kultural. Aspek kultural di sini adalah berkaitan dengan kebudayaan. Adapun indikatornya adalah kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, adat istiadat. Yang kedelapan adalah aspek status sosial. Aspek status sosial di sini adalah aspek yang berkaitan dengan status sosial yang dimiliki oleh siswa. Yang pertama indikatornya adalah pekerjaan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kekayaan, yang keempat kedudukan. Yang kesembilan adalah aspek minat. Aspek minat di sini adalah aspek yang berkaitan dengan minat atau ketertarikan siswa terhadap sesuatu hal.
Adapun indikatornya adalah yang pertama perasaan senang, yang kedua adalah ketertarikan peserta didik, yang ketiga adalah perhatian dalam belajar, yang keempat adalah keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, yang kelima adalah manfaat dan fungsi mata pelajaran. Kemudian, aspek yang ke-10 adalah perkembangan emosi. Aspek perkembangan emosi di sini adalah aspek yang berkaitan dengan perkembangan emosi yang dimiliki oleh siswa. Adapun indikatornya adalah senang atau gembira dan tidak memberikan rasa takut kepada siswa. Kemudian, aspek yang ke-11 adalah aspek perkembangan sosial. Aspek perkembangan sosial di sini adalah aspek yang berkaitan dengan perkembangan sosial siswa atau perkembangan kesosialan atau kemasyarakatan yang dimiliki oleh siswa. Adapun indikatornya adalah yang pertama interaksi, yang kedua berpikir, yang ketiga bertindak, yang selanjutnya adalah aspek tentang perkembangan moral. Aspek perkembangan moral di sini adalah aspek yang ke-12. Aspek ini berkaitan dengan aspek perkembangan moral yang dimiliki oleh siswa. Adapun indikatornya adalah yang pertama baik buruk, yang kedua benar salah, yang ketiga pantas atau tidak pantas, yang keempat wajar atau tidak wajar, yang kelima layak atau tidak layak. Aspek yang ke-13 adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik di sini adalah berkaitan dengan gerak tubuh yang dilakukan oleh siswa. Adapun indikatornya adalah yang pertama, motorik kasar. Motorik kasar di sini adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh. Dan yang kedua adalah motorik halus. Motorik halus di sini adalah gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang terpengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, bisa diberikan pada reply pada LMS. Terima kasih. Presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.